akan menjawab soal UAS semester 1 yang berjudul Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Dr. Son Haji. Dengan saya sendiri, perkenalkan Nurlaini Hidayah. Ada rekan saya Bidara. Saya Yafi Faisal. Oke, dan satunya lagi kameramen kita Depi Mulyana. Kita di sini kelompok 8 akan membahas tentang hukum hak atas kekayaan intelektual dan haki. Jadi di sini ada beberapa teman yang memang sudah memulai bisnis dan ingin mematenkan hak cipta produknya gitu. Gimana Mas Depi dan Mas Yafi tadi yang berbicara ke kita untuk mematenkan hak cipta produknya sendiri gitu ya? Kalau saya masih bingung dalam hal ini Syaratnya Mas? Iya, syaratnya itu. Jadi saya itu harus kemana? Ya produk udah ada nih, sebenarnya ya produk itu kan sudah ada kan, walaupun kecil-kecilan. Cuma kan kita nggak tahu nih setahun, 2 tahun, 5 tahun ke depan kan kita nggak tahu nih usaha kita mungkin berkembang, gitu kan? Mungkin yang sekarang omset kita sedikit, mungkin tahun selanjutnya dapat berkembang lah gitu. Otomatis kan perlu yang mematenkan produk hak iya, produknya. saya sering juga nonton seperti itu. Trennya lebih besar ya. Iya. Katanya penting katanya. Gimana? Nah, saya bingung. Ya memang kita udah lihat kayak seperti kan di Google, terus juga ya lihat YouTube. Tapi kan kalau seperti itu kita nggak langsung paham gitu. Iya. Nah itu gimana tuh yang ya sederhana lah gitu. Ya harus kemana gitu. Yes, sebetulnya simpel sih. Kalau yang saya tahu ya, simpel itu kita cukup memang tinggal datang aja ke Direktorat Jenderal Hak Cipta ya. Jadi yang kesana, setahu saya cuma bawa KTP sama NPWP doang sih ya. Tapi mungkin ya memang harus kita langsung datang ke sana sih. Supaya memperjelas syarat-syarat. Coba tadi mungkin tahu ininya ya. Syarat-syaratnya ya, itu sih syarat-syaratnya tadi. Setelah aku cari tahu, kecuali masih mungkin bisa. ada aku juga sih kalau misalkan memang kita nih brand yang mau Mas Devi ini daftarkan sudah dimiliki oleh orang lain, mungkin di sana memang agak sedikit rumit sih. Agak sedikit rumit kalau misalnya brandnya udah ada, tapi kita memang perlu pengecekan ya ke Kementerian Interpop tadi ya, Direktorat Jenderal Intelektual tadi itu, dan mereka sudah terdaftar semuanya sih sepertinya. Datanya sudah ada, brand mana aja sih sudah dipatenkan oleh si pemiliknya. Nah, kalau misalkan Mas Devinya mau mempatenkan brandnya punya Mas Devi, tentunya sih lebih baik yaitu tadi datang ke direktorat itu langsung nanti oleh mereka dicek nama itu sudah ada atau belum. Iya. Gitu Mas. Gitu. Mas Devi ada brand juga? Ya sama Mas ada. Oh jual brand apa Mas? Makanan atau Makanan atau produk apa? barang gitu. Barang. Ya barang Mbak. Hah? Barang. Oh iya apa? Pakaian kan? Iya pakai. Oh, Jadi pakaian. pakaian nggak pengen bener-bener nge-brand nama sendiri gitu ya? Ya rencana gitu mau brand sendiri. Oh iya lah, bagus orang itu. Saya kebetulan buka usaha jasa. Jasa. Iya, cukur. Oh, cukur apa? Cukur jenggot. Cukur ini kambing Garut. Oh. Jadi kalau misalnya Asgar itu udah ada yang punya ya, asli Garut ya. Nggak bisa lagi. Sekarang domba itu kan bukan hanya sekedar hewan ternak yang mengeluarkan dagingnya ya. Iya. Jadi hanya banyak juga yang para sekarang itu ya. Kadang-kadang sekarang kan aneh-aneh kan orang-orang. Udah ada yang biara di rumahnya juga ada musang. Iya. Domba itu sekarang jadi. Oh jadi domba itu bisa dijadikan sebuah bisnis ya? Bisa. Nanti kan Bulu-bulunya. iya, dari nanti kan kita buka cukur rambut khusus itu tuh ternak domba. Ternak domba. Mungkin belum ada gitu ya. Iya. Kita nanti ada. Kirain mau bikin usaha dari kulit domba itu kan sekarang udah banyak banget. Dompet ya kayak gitu. Insya Allah nanti kalau Iya kan? tahap Kayak bisa. di mana di Cibaruyut itu ada Garuci apa ya? Garut Ciamis apa ya? Ya kan? Nah, kira-kira nih Mas Gundala, Iya. kalau usaha seperti itu, Hmm. maksudnya kita hak patennya itu dari mana? Nama. Oke. Pertama kan tadi kan sudah pastikan produk itu punya nama kan. Nah namanya kita ini pengen dibesarkan kan.
benar tadi kata Mas Budara, kita harus pergi ke Kementerian Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum dan HAM, ke situ dulu kan supaya lebih tepat syarat-syaratnya bagaimana. Terus ada surat permohonan hak ciptanya. Dan kita kan juga harus ngecek ya, takutnya hak cipta itu udah ada yang punya namanya ternyata, walaupun dia cukuran ini ada yang punya. Terus kita buat surat perjanjian ya, surat perjanjian, lalu ada bukti pengalihan hak gitu ya. Terus seperti syarat-syarat yang lainnya seperti fotokopi KTP, NPWP, surat kuasa seperti itu. Dan bila bisnis itu sudah lumayan besar, kita harus punya akta perusahaan gitu ya Mas ya. Iya, betul. Jadi minimal mungkin ya sebetulnya kan yang mau Mas Devi besarkan itu brandnya dulu ya. Kalau produk kan sudah ada ya, produk sudah ada, brandnya sekarang sudah ada, ya tinggal didaftarin aja langsung ke sana gitu kan. Jadi biar nanti brandnya Mas Devi ini sudah jadi paten Mas Devi. Jadi kalau misalkan suatu saat ke depannya ada orang yang mau dengan nama yang sama, misalkan sekarang kan banyak ya yang orang-orang yang ikut-ikut, misalkan kayak di plagiat itu. Kalau contohnya misalkan kita di online shop gitu kan, online shop itu karena memang brand ini sudah punya nama besar, akhirnya mereka niru-niru hampir mirip dan sebagainya. Nah itu bisa digugat nanti sama Mas Devi kalau misalnya memang Mas Devi sudah mempatenkan gitu dengan brand Itu ini. juga ya salah satu manfaat dari hak Hak paten betul. Apalagi Mas Budara mungkin dia bisnisnya nggak banyak orang yang pakai ya, jadi bisa ya potensi besar lah langsung. Yang Mas siapa ini loh, fashion kan busana ini kan orang banyak ya. Apalagi kalau misalnya namanya Clothes gitu, mungkin kayaknya orang udah banyak yang ini ya. Kita harus benar-benar mengecek, datang ke kementerian ya, dicek dulu. Iya. Mungkin nama Yapi bisa di Indonesia aja udah banyak kali ya, tapi ya coba aja dicek dulu ke sana, barangkali memang dengan nama Mas itu belum terdaftar. Gitu kan. Jadi kan lebih mudah ya, jadi yang disebutkan tadi nggak perlu kita harus istilahnya surat dulu atau nyari-nyari siapa brand yang kita punya, atau enggak kita harus bikin apa-apa lagi. Cukup mungkin nanti registrasi di sana terus, hanya kita bawa kelengkapan yang lainnya, KTP, NPWP, dan yang lainnya gitu ya. Jadi ya segera kalau memang sudah ada ya mungkin nextnya kita ya, kita juga mau mungkin lah kerja semuanya. Iya benar. Nanti nextnya kita juga punya brand yang bagus ya, siapa tahu nanti kita berempat ini bikin satu brand atau satu band ya. Bikin satu brand yang kita bisa nge-booming nih kan, kita daftarkan langsung ke sana ya. Jujur saya Mas nih kalau dalam hal-hal seperti ini awam ya. Nggak tahu. Tapi kalau usaha suka gitu. Kalau bisnis saya ada lah gitu, suka. Artinya bagaimana nih mencari peluang, mencari peluang, atau saya itu juga berpikir gini, usaha yang sekiranya belum ada, itu yang paling saya suka gitu. Kayak sekarang udah banyak juga tuh, kayak misalkan yang kemarin kita bahas itu kan untuk masalah ayam-ayaman, misalnya, ya kan, gitu. Jadi tentang sosisan atau misalkan gitu kan, gitu kayak ada lagi kalau misalnya kita lihat kan di jalan itu sekarang X-Tech ya? Iya, X-Tech sekarang dengan berbagai merek makanya. Merek ya kan? Gitu. Nah itu kan tentunya ya dengan banyaknya orang sama yang tadi bilang plagiat itu memanfaatkan kesempatan ya dengan hal yang sama gitu kan. Ya, kalau misalkan kita sudah punya brand besar kan bisa lebih terkenal lagi, lebih orang lebih percaya gitu, jelas lagi kita kan. Ya. Bisa kita pun akan tinggi ya kalau kita punya nama, betul. Lebih diingat ya, teh kayak sekarang kayak teh Koji gitu ya. Orang tuh pengen beli teh di jalanan, mereknya tuh bener es melek teh apa. Tapi yang kita ingat ini beli Poci, kayak udah ini kan sebutan kita ya es teh kayak gitu tuh Poci gitu. Padahal mah itu untuk merek yang lain gitu. Ya sekarang Mas silakan lah kita sama-sama kita bareng nanti ke depannya, siapa tahu yang tadi kita bahas mudah-mudahan nanti kita dari berempat ini kita bisa bikin satu brand. Berarti penting nih mematenkan kita itu penting. Betul. Kirain saya awalnya itu ya nggak penting gitu maksudnya. Yang penting produk kita laku ya, diminati konsumen. Ya sudah gitu. Iya, tapi pentingnya itu jadi
dengan kita, karena kan untuk ngebangun sebuah usaha aja kan perlu effort ya, effort yang tinggi. Kita udah punya nama, kita punya produk, ya kan, ya suatu saat kan bisa juga orang lain niru dan sebagainya. Tapi kalau dengan dipatenkan ini, ya kan secara tidak langsung ya brand kita sudah terdaftar dan memang itu nggak bisa diambil sama orang. Betul. Yang saya kaget lagi ternyata sampai pidana. Oh iya. Oh iya. Terkait kasus seperti ini ada yang sampai Iya. Ada yang tadi bahaya dibilang. juga gitu ya Mas Pia. Bahaya lah. Yang anak-anaknya kita ngebangun dengan susah payah, itu udah besar, diambil sama orang ya siapa yang nggak ini. Misalnya pemerintah juga sudah hancur kan ya. Itu dalam undang-undangnya. Ya, jadi ya dengan adanya direktorat ini hak intelektual ini, gitu. Jadi kan kita juga sebagai yang punya usaha nantinya itu jadi lebih tenang lagi. Gitu. Ini Mas Saudara nih, misalkan saya membuat hak paten satu produk gitu ya, yang saya usaha yang saya jalankan ini nih, saya proses patennya sesuai tadi Syaratnya. syarat-syaratnya udah saya penuhi. Nah kemudian di kemudian hari itu misalkan saya itu artinya tidak ada lah, itu bisa nggak keturunan gitu? Ya, Turun-temurun. Iya turun gitu. ya tentunya lah. Tentunya bisa, iya. Ya, sekarang sampai menjadi brand besar. Nggak harus mengurus lagi gitu. Ya kan ada nanti mungkin nantinya surat kuasa. Surat kuasa ya. Nanti kan bisa diberikan ke siapa? Ke anak, anak, keluarga, sebagainya, keluarganya. Ya kan gitu. Nanti sebelum Mas Depinya kalau tahu mau nggak ada ya harus disiapkan dulu. Surat wasiatnya Wasiatnya ya, tentunya, benar. itu kan. Meneruskan usaha kita yang udah kita patenkan dan apa namanya udah besar gitu ya. Ya, tentunya harus siap-siap tuh, ya kan? Itu. Ini Mas Wati nih, itu busana jahit sendiri apa Produksi sendiri. Oh, produksi sendiri. Jadi Mas Hafiz apa sekalian desainer juga ya? Gitu ya, yang desainer juga itu. Ya, makanya Kita desain terus bahan semuanya terus di ini sendiri. Luar biasa. jangan kita dulu Mas Saudara nih, nah, gimana nih usahanya sekarang? Aduh, saya mau kerja dulu lah. Buat nyiapin modal, buat usaha. Oh, iya. Itu ada sih kira kesana cuman memang mungkin kayaknya sih belum waktunya. Kita mulai idenya kerja dulu, baru kalau udah mulai modal baru kita siapin gitu. Karena kan perlu pemikiran yang panjang ya, jadi kalau saya tadi kan. Karena kan kalau nggak konsentrasinya kita masih ya belum matang gitu kan, masih kesana sini lah. Gitu. Mungkin kalau udah ready sih nanti kita ikut siapa. Masa semua mau kerja terus ya? Iya betul. Kita siapkan jadi entrepreneur buat milik kita dan bermanfaat orang lain. Oke ya teman-teman, jadi emang pentingnya di sini kita mematenkan produk nama kita itu manfaatnya banyak ya, melindungi kepentingan pencipta dan pemilik, mendorong terciptanya inovasi dan pengembangan baru kan, meningkatkan nilai ekonomi dari karya cipta, lalu mempermudah perolehan pinjaman. Nah, kalau kita udah punya nama, benar. Kalau kita semakin besar, kita juga lebih mudah ya meminjam ke bank untuk buka usaha Ya, baru. betul. Karena si brand yang besar itu tentunya lebih percaya, Lebih karena percaya. kelasnya lebih tinggi ya kan gitu, bukan hanya dari istilahnya konsumen aja gitu kan. Untuk yang pengembangan usaha kan kita harus melibatkan dari perbankan dan sebagainya, mereka juga bakal lebih trust ke kita. Betul, Karena betul. Karena sudah punya nama ya. sudah Mas, punya ya? nama. Betul. Gitu. Oke. Luar biasa. Iya, jadi membantu dalam melindungi konsumen dari produk-produk palsu atau tiruan. Satu lagi, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan menciptakan karya kita. Jadi seperti itu ya, kalau kita mau mematenkan sebuah produk kita. Oke. Ya mungkin itu aja ya. Iya, ya mungkin itu aja ya dari kita. Nanti barangkali memang kalau misalkan memang ada yang kurang lagi Ya, dari kelompok kita dan sebagainya ya, Ya. nah, dari ini mungkin bisa dibantu lah ya, nanti ya langsung di komen ya. Oke ya, di komen Jadi nanti gitu aja guys. Oke. Ya. Jangan lupa, terima kasih. Jangan lupa like-nya ya. Like Terima dan kasih. subscribe ya. Thank you. Thank you. Assalamualaikum.